Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Sampai di kinayah sudah ya? Tolak qismu tsani bi ghairi iwad itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani at-talaqu bi ghairi iwad. Ya, tolak yang tanpa iwad. Kalau iwad yang kemarin ya, tanpa kompensasi. Kemarin sudah kita bahas. Disebut namanya khulu. Nah, sekarang ada yang tanpa uang, tanpa ganti. Tidak ada uang yang diberikan. Al-qismu tsani at-talaqu bi ghairi iwadin wa huwa qismani sharih wa kinayah. Kemudian tolak yang tadi juga dibagi menjadi dua. Apa itu? Ada sharih. Sharih itu kalimat yang jelas, tegas, nggak ada makna lain, namanya sharih. Ya. Atau kinayah. Atau dengan kinayah. Kalau kinayah ada makna, gitu ya. Ada makna lain, gitu ya. Nanti dijelaskan di sini. As-sharih fi talaq kullu lafdin lam yahtamil ghairat talaq. Semua kalimat yang tidak mengandung makna selain tolak. Itu sharih namanya. Semua kalimat, semua lafaz yang tidak mengandung lam yahtamil ya ghairat talaq, selain daripada tolak. Seperti kalimat tolak itu sendiri, talak terjemahannya. Ya, enggak ada arti lain kecuali talak ya talak. Ya. Enggak ada kan arti lain begitu ya. Teman kamu mana kok enggak pernah datang? Sudah saya talak. Oh, enggak begitu ya. Enggak ada itu ya. Kalimat yang benar tapi yang tidak dipakai. Talak ya artinya suami menceraikan istri. Namanya sharih itu ya. Wa huwa thalathatu alfadin. Wa huwa Salatu alfadin at-talaqu wal firaqu was sarah. Apa itu tiga tadi? Tolak, kalimat tolak. Diterjemahkan biasanya talak. Ya. Itu bahasa Arab yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya. Yang dibalik. Ya. Itu bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. At-talaq, talak jadinya. Wal firaq. Firaq apa? Pisah. Ya. Wasarah. Sarah itu kalau bahasa, secara bahasa dia artinya lepas. Ya. Makanya sarah ini masih ada ihtimal gitu, ya. Tapi kalau diterjemahkan maksudnya. Ya, lepas itu kan kalau kalimat sarah itu artinya lepas. Ya. Tapi kalau kita terjemahannya kita sampaikan beda dengan tolak tadi. Bisa jadi kinayah. Jadi tergantung daerahnya. Mana istrimu? Sudah saya lepas. Itu kan belum tentu itu sarah. Ya. Tapi kalau cerai itu pasti. Talak sudah pasti. Nah, sarah ini kalau bahasa Arab kena dia. Kalau bahasa Arab sorry. Sarah. Ya. Tapi ketika diterjemahkan dia tidak menjadi sorry. Bisa berubah menjadi kinayah. Terjemahannya, tapi kalau dia melafatkannya sarah tuki jatuh. Gitu. Kena dia. Jadi kalimat yang tidak ada makna lain. Wa mashtaqqa minha. Ya, dan apapun yang terambil dari itu, ya. Apapun yang terambil dari kalimat itu, tolik, ya, tolak, firaq, ya. Seperti kaqaulihi talaqtuki au anti mutallaqah. Nah, sama itu ya. Talaqtuki. Au anti mutallaqah. Kalimat mutallaqah itu kan artinya kamu saya cerai. Gitu ya. Talaqtuki aku cerai kamu. Anti kamu. Gitu ya, mutallaqah. Terambil dari kalimat itu tadi, ya. Au talik atau talik.
ya, atau ya talik, ya, au faraqtuki, au anti mufaraqah, wahai talik orang yang dicerai, ya, atau aku ceraikan kamu, atau anti mufaraqah, sama kalimatnya diambil dari kalimat tiga tadi ya, faraq, sarah dan tolak, ya, atau sarahtuki au anti musarrahah. Wa amma, ini tadi sore semua ya. Wa amma lafdzul khul'i wal mufadah fahuma sarihani aidan. Kalimat, adapun kalimat khulu' yang kemarin kita bahas, khulu' khalaqtuki gitu ya, wal mufadah fadaituki fahuma sarihan. Kalimat, dua kalimat ini juga masuk kalimat sorih, bukan kinayah, tapi dengan syarat sorihnya. In dzukira ma'ahal mal, apabila dibarengkan atau disebut waktu dibilang khalaqtuki, tapi dengan disebutkan mal, bi kada, dengan harga sekian atau dengan uang sekian. Kalau disebut seperti itu maka dia jatuh sorih, ya. Jadi kalimat yang pasti tiga. Kemudian disertakan, diikutkan dua. Kalimat khulu' itu tadi, khulu' dan mufadah diikutkan, tapi dengan syarat apabila disebut nama atau hartanya disebutkan, uangnya. Saya cerai kamu dengan tadi ya, khalaqtu, aku khulu' kamu dengan uang 100 juta misalnya itu. Ya. Naam. Iya. Ayo. Itu tadi, ya. Itu tadi Habib Zain juga menjelaskan seperti itu. Artinya kalau di tempat sarah itu tadi kalimatnya apa, pisah ya, lepas, ya. Di kita ini di Indonesia, kalau orang bilang lepas itu apa? Saya lepaskan keberangkatannya, gitu ya. Itu artinya apa? Cerai enggak? Enggak. Ya. Saya melepas keberangkatan istri dan anak saya yang mudik. Ya, kalimat itu ya. Itu bukan cerai. Ya. Tapi kalau dipakai bahasa Arab, sarah itu enggak ada makna lain. Itu masuk, itu tadi yang disebutkan, ya. Jadi masuk dalam apa? Kalau disebutkan namanya tambahan tadi khulu' dan mufadah, ya. Al-khulu' wal mufadah tadi ya. Jadi Habib, kalau kalimat khalaqtuki, fadaituki dengan tanpa ada kompensasi, berarti dia tolak, itu makna tolak juga. Begitu Habib. Kalau kalimat khalaqtuki, fadaituki dengan tanpa ada jumlah uang, ya, maka jatuh tolak juga. Enggak, tergantung. Itu karena masuk bukan sorry. Jadi kinayah dia, karena enggak disebut uangnya. Kalau enggak disebut uangnya, dia masukin jadi kinayah. Itu. Ya. Kalau disebutkan jelas dari sorry. Au nawahu. Kalau kalimat tadi khulu', ya, disebutkan uangnya jadi sorry atau niat. Kalau niat itu jelas pasti ya. Karena semua kalimat yang kinayah itu kalau diniatkan jadi. Ya. Udah kamu pulang sana ke rumah ibumu, ke rumah bapakmu. Tapi dengan niat artinya cerai, jatuh cerai. Dan yang tahu siapa? Ini hati-hati, hukum ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum itu, ya, diserahkan kepada ini yang tahu hati ini. Hatinya siapa yang ngomong? Dia bisa aja, ana enggak niat, saya begini begitu. Yang tahu dia, wallahu a'lam. Kalau mau dosa enggak takut sama Allah, dia bisa aja. Banyak sekarang terjadi seperti itu ya. Saya marah, saya bilang 3 kali, ingat enggak, yang satu saya lupa enggak. Bisa. Godi atau orang yang ditanya, ya tinggal dengerin aja. Kamu sudah nyebut berapa kali? Itu. Ya, itu cuma bisa menampung.
Tapi tetap harus berhati-hati, khususnya orang awam ya. Orang awam ini kan nggak mengerti tentang hukum seperti ini, harus dijelaskan. Artinya ditanya lagi, ini ngomong tadi bilang itu 3 kali tapi lupa yang sekali. Tanya dulu, jangan langsung percaya. Istrinya bilang berapa kali dicerai? 17 kali gitu. Ya. Jadi yang ingat cuma 2, berarti dia mau nakal. Ini hati-hati ya. Au nawahu wa illa, apa maksud wa illa sini? Jika tidak ada harta, tidak ada mal. Kalimat khulu' dan mufadah, jika tidak disebutkan harta dan tidak niat, gitu maksudnya, fakinayatan, maka 2 tadi adalah kinayah. Jelas ya? Kalimat khulu' dan mufadah, jika tidak disebutkan harta, juga tidak diniatkan, maka dia kinayah. Ya. Kinayatul talaq. Sekarang kinayatul talaq. Kinayatul talaq hiya kullu lafdhin istamala at-talaq wa ghairuhu. Ya, ka qawlihi li zaujatihi ilhaqi bi ahliki. Ya. Adapun kinayah adalah semua kalimat, semua lafaz ya, ihtamala at-talaq wa ghairuhu, mengandung makna tolak dan juga selainnya. Itu. Ya. Seperti kaqaulihi li zaujatihi, seperti contohnya perkataan seorang suami untuk istrinya, ilhaqi bi ahliki. Ya, ilhaq itu apa? Susul. Ya, susullah keluargamu sana. Artinya pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Artinya apa? Ya. Itu artinya apa? Tolak? Belum tentu. Nah, itu maknanya ihtimal namanya. Nah, ihtimal itu contohnya seperti itu. Belum tentu. Kalau dia ngomongnya, ya udah kamu pulang aja sambil ketawa-ketawa. Ini ongkosnya, kamu pulang aja. Ya berarti nggak tolak. Ya. Tapi kalau bilang pulang kamu, nanti pulang. Yang tahu siapa? Yang tahu suami. Ya, makhluk ini yang harus ditanyain. Ya, itu waktu bilang itu apa maksudnya? Dia kalau diusir artinya cerai, jatuh talak. Gitu. Ya. Lastili bizaujah. Ya. Kamu bukan istriku. Ya. Kamu bukan istriku. Itu apa? Kinayah. Lastili bizaujah. Ya. Bukan istri. Ya. Atau bukan istri satu-satunya, maksudnya begitu. Punya makna lain gitu ya. Bisa kan artinya begitu ya. Kamu bukan istriku yang di rumah sana. Gitu. Ya, ini kalau belajar fikih memang harus banyak contohnya supaya nyambung, dan contohnya harus yang sering kita lihat begitu ya. Habliki ala gharibik. Habliki ala gharibik. Ini sama ya. Aku ini biasa kalau disebutkan habliki ala gharibik sebenarnya aku tidak ada hubungan lagi begitu ya. Aku tidak ada hubungan denganmu lagi. Begitu. Seolah-olah begitu. Antibain, laki tolak, untuk mutolak, laki tolak. Ya, kan kalimat itu untuk mutolak. Ya, maksudnya laki tolak itu artinya apa? Aku serahkan tolaknya kepada kamu gitu maksudnya ya. Laki tolak. Belum itu. Karena yang punya hak tolak siapa? Suami. Ya, kalau istri nggak bisa. Itu masuk semua di dalamnya. Laki tolkoh, untukmu bisa ceraikan sekali. Ya. Ana min kitolik. Nah ini juga, dia nggak bisa dia. Ana min kitolik. Aku darimu cerai darimu. Aku cerai darimu. Jadi yang punya hak untuk mencerai itu seolah-olah diserahkan kepada istri. Nah, nggak bisa itu, karena itu milik suami. Ya. Ala kulli hal, kita berhati-hati, jangan sebutkan kalimat talak itu sama sekali. Ya. Tolak ini dalam bahasa Indonesia lebih
nggak ada makna lain kalau bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Arab itu bisa dibolak-balik itu kalimatnya masih ada. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak bisa sudah ya. Habib, kalau dia bilang saya belum menikah, dia mau zuat lagi, ditanya, ente sudah nikah? Saya belum menikah. Iya, saya belum menikah. Dia bohong, tapi nggak jatuh cerai. Iya, saya belum menikah di sini. Iya, di sini belum menikah. Ya, itu maksudnya. Tapi tidak jatuh, nggak jatuh cerai. Ya, cuma dia berbohong, apalagi Ramadan gitu. Ya. Wa ma asbah dzalik. Fasarihu yaqau bihi talaq. Sawa'un nawa bihi talaq am la. Kalimat sharih itu menjatuhkan talak walaupun dia gitu ya, niat ataupun tidak niat. Talak itu yaqa bihi at-talaq. Ya, kalimat sharih apa tadi? Talak, firaq, sarah. Itu enggak niat pun, enggak, saya enggak niat. Saya bilang saya ceraikan kamu, saya enggak niat, mau main-main, enggak boleh. Nah, thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, ya. Tiga ini enggak boleh main-main. Salah satunya tolak. Main-mainnya pun jadi. Enggak boleh. Tolak, nikah juga begitu. Ya, enggak boleh orang sembarangan. Ya. Saya ada kejadian di Madinah, orang Majdub itu ya. Tapi Majdub ada alim, kalau bisa Majdub di sini miring-miring begitu ya. Yang Majdub begitu kan. Pernah terjadi dikasih orang bilang begitu. Ala zawwajtuka binti. Begitu. Ya, zawwajtuka binti. Ente khair, masyaallah gitu. La, ente apa? Ini cuma main-main. Ya, enggak, bukan dari hati ini ngomong gitu. Ada enggak min qalb. Ana zawwajtuka binti, dia ngomong gitu. Aku nikahkan ente dengan anakku. Dia bilang gamil itu. Gamil itu. Kena sudah. Gamil itu. Ada banyak orang saksinya ada. Lah, saya. Oh, cerai, ente ceraiin itu. Lah, enggak mau dia. Dirayu-rayu sampai lama itu prosesnya kan ya. Zawwajtuka binti wa hadha bint wahidah punya dia. Ya. Misalnya begitu ya. Sorry itu ya, enggak boleh main-main, khususnya ini sekarang tolak ya khususnya. Illa idza arada hikayata kalami ghairihi au taswiran li faqihin li talaq. Ya, au taswirul faqih li talaq. Ya, ini tadi ya. Seperti apa? Kecuali itu tidak jatuh talak itu tadi, tolak itu tadi idza arada hikayat kalami ghairihi. Kalau dia ingin mencontohkan cerita orang lain begitu ya. Si fulan bilang, seperti Anda tadi mengulang-ulang cerita, saya ceraikan. Itu kan faqih ya, cerita guru sedang mengajar. Itu kan disebutkan contoh-contoh itu enggak masuk di dalamnya. Ya. Atau orang tadi bilang, si fulan bilang, aku cerai istriku 1000. Bilang begitu. Dia menceritakan yang dia dengar, diceritakan untuk bahan ilmu, pembahasan atau apa, itu tidak masuk di dalamnya. Ya. Au taswiran atau taswiran al-faqih itu. Taswiran al-faqih, ya, li faqih li talaq, seperti penjelasan gitu ya, penjelasan orang memberikan gambaran si faqih ya untuk tentang bab talak, itu juga enggak masuk ya. Au sarafathu qarinatun qawiyatun, atau sarafathu qarinah qawiyah, atau ada indikasi begitu ya, ada indikasi kuat. Apa indikasi kuat? Ka'an kanat ya muwattaqah fahalla bithaqaha. Seperti ada seorang perempuan yang sedang diikat gitu ya. Istrinya diikat begitu. Itu berarti kemudian dia mengatakan gitu. Fahalla bithaqaha, kemudian dilepas ikatnya.
wa qala laha talaqtuki. Kemudian dia bilang talaqtuki. Masa ini ngelepas istrinya diikat, kemudian dilepas, ditalak, kan enggak kalau gitu. Maknanya arti talaqtuki ada itu yang disebut namanya qarinah qawiyah. Dia lepas, talaqtuki itu dalam bahasanya artinya melepas ikatan. Berarti dia kembali bukan ke sorry lagi tapi kembali ke bahasa. Ya. Kalau ada qarinah, tapi kalau enggak ada qarinah enggak ada. Ya, dia enggak terikat, istrinya enggak terikat, enggak ada apa-apa, kemudian dia bilang pada istrinya tadi, talaqtuki. Oh, cerai dia. Ya. Qasidan talaqtuki minal withaq. Dia tapi niatnya talaqtuki nanti aku lepaskan daripada ikatan withaq tadi. Ya. Fala yaqa. Di sini tidak jatuh. Tidak jatuh cerainya. Ya. Wa ammal kilayah fala yaqa biha talaq illa innawahu. Adapun kinayah, kalimat kinayah yaqa'u biha talaq, jatuh talak di dalamnya, tidak jatuh talak di dalamnya illa innawahu, kecuali jika dia niat. Ya, kecuali ini niat. Ya. Qala sahibuz Zubad wa kullu lafdhin li firaqin ihtamal fa huwa kinayatun bi niyatin hasal. Ya. Wa kullu lafdhin li firaqin ihtamal. Semua kalimat, segala lafaz gitu ya. Li firaqin ihtamal. Ihtimal kalimatnya mungkin semua kalimat firaq itu ihtamal, kemungkinannya ada, fahuwa kinayatun, maka itu masuk dan sebut namanya kinayah. Semua kalimat firaq tapi ada makna lain selain cerai, maka biniyatin, jika dia niat hasal, artinya terjadi talaknya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ini pernah terjadi juga Abu Yasir Muhammad Al-Maliki, pernah terjadi gitu ya. Ada orang ya gitu, orang majdub ya, dia dimintai tolong oleh orang ya, dimintai tolong. Ada orang kaya, semua orang kaya menikah, kemudian jatuh baru menikah atau marah, dia bilang cerai 3 begitu. Cari orang, nggak bisa 3 udah waqo' hatta sudah 3 kali, cari muhallil gitu ya. Yang muhallilnya majdub. Ini kejadian di Mekah. Yang tadi Anda ceritakan di Madinah. Ini kejadian di Mekah. Cari orang, biasanya katanya tidurnya di tempat Abuya begitu ya. Gitu, orang dari Yaman, lupa namanya. Ya, ma'ruf nih cerita ini gitu. Cari ya Syekh gitu ya. Mau dia. Ya, didandanin dulu, dirapiin dulu. Karena nggak boleh main-main, cuma akad aja nggak boleh. Ya seperti istri ya. Tapi begitu masuk nggak mau cerai, nggak mau, dikejar. Hati-hati ya kalimat cerai itu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga jangan sampai keluar kalimat itu, kalimat tolak ya. Khususnya yang pasangan-pasangan muda itu harus berhati-hati ya. Jangan sampai kalimat nanti ada penyesalan, repot. Ya. Yang lebih berbahaya lagi, pisah itu sudah abghadul halal, itu pisah ya. Kalau sampai terjadi. Tapi yang berbahaya lagi, kalau dipaksakan kumpul, dikasih tahu syariatnya ini nggak boleh, ini batal, ini sudah bukan istri, tapi tetap dia karena rasa sayang, kasihan apa nggak mau. Tetap kumpul, nanti punya anak ya, nanti anaknya jadi anak yang enggak halal ya. Nasallallahu alaihi wasallam.